Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah Realme GT 5G yang dimana HP ini adalah HP flagshipnya Realme ya. Tapi bukan ini yang akan saya bahas guys. Jadi ini hanya opening aja. Oke, jadi yang akan saya bahas kali ini adalah Realme GT Master Edition 5G yang dimana Realme GT Master Edition 5G ini adalah di bawahnya HP Realme yang tadi ya. Jadi yang tadi itu flagship, jadi ini untuk versi GT yang mid ranknya, kelas menengahnya guys. Jadi ya gitu dah, kelas menengah. Jadi kali ini gua mau bahas nih HP ya, apakah masih worth it di tahun 2024 ini. Secara Realme GT Master Edition 5G ini ya dirilis pada tahun 2021 di tanggal 30 Juli tepatnya. Jadi ya umurnya sekitar ya kurang lebih 3 tahunan lah guys. Oke, pertama gua pegang nih HP ya, kesan yang gua dapat ya build quality-nya itu solid sih, solid banget sih. Emang sedikit tebal dan lumayan berat kalau kalian sudah terbiasa pegang HP seperti Xiaomi Note 10, 10S. Itu bobotnya lebih ringan dari HP ini. Pasti pas pegang HP ini terasa berat dan tebal, tapi ya menurut gua tidak terlalu tebal dan tidak begitu berat juga sih. Lumayan ringan lah, secara beratnya cuma 180 gram. Dan juga kalau kita genggam sih rasanya nyaman aja sih. Secara sudutnya ini melengkung, nggak ada yang nyangkut atau nggak ada sudut tajam yang bikin tangan nggak nyaman. Oke, jadi Realme GT Master Edition 5G ini ada dua pilihan warna, yaitu yang saya pegang ini namanya Voyager Grey dan ada juga yang warnanya itu namanya itu Daybreak Blue. Cuma dua aja ya untuk pilihannya. Dengan ukuran yang menurut gua pas banget, yaitu 16,33 cm atau di 6,43 inci yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Porsi ukurnya menurut gue sih pas banget sih, apalagi lainnya Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dengan resolusi FHD ya 2400 kali 1080 dan kecerahan layarnya ini 1000 nits yang kalau kalian pakai di bawah sinar matahari itu masih terlihat jelas dan terang sih. Oke, kita ngomongin masalah desain belakangnya yang menurut gua ini unik dan beda aja itu dari desain-desain HP mid-range lainnya. Yang katanya desain belakang Realme GT Master Edition 5G ini dirancang oleh Naoto Fukasawa yang ada tanda tangannya di sini ya. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Naoto Fukasawa, kalian bisa googling aja ya. Dan desain kamera belakangnya kalau nggak salah ini kok gue kepikiran ke mirip-mirip desainnya kayak Oppo Reno 5 atau Oppo Reno 6 ya. Cuma beda posisi flashnya aja sih. Tapi ini keren sih, menurut gue keren-keren. Oke, kamera belakang Realme GT Master Edition 5G ini menggunakan triple kamera dengan 64 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro yang bisa merekam video di 4K 30 fps, 1080p di 30 fps atau 60 fps juga bisa, dan juga sudah lengkap dengan Zero eyes-nya ya. Dan hasil fotonya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk hasil di mode 64 megapikselnya, dan ini untuk di mode foto autonya, dan ini untuk di mode portraitnya. Menurut gua sih cakep sih dengan ya dynamic range-nya yang lumayan luas, dan hasil fotonya menurut gua sih warnanya lebih pekat ya dari warna aslinya. Tentu ini hasil dari processingnya, tapi masih enak untuk dilihat sih. Dan untuk hasil videonya kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk sampel perekaman video dari Realme GT Master Edition 5G di 4K 30 fps. Ini sampel rekamannya, ini gua ambil dari waktu gua layatan ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya gimana ketajamannya dan warnanya. Sedangkan untuk sampel video ini gua rekam di resolusi 1080p di 60 fps ya, dan gua aktifkan untuk ultra stabilnya. Ini keren, cakep sih, bisa ultra stabil di 60 fps, nih keren banget cuy.
Sedangkan untuk perekaman sampel video yang ini gua ambil di resolusi 1080p di 30 fps ya. Ini tanpa gua aktifkan untuk ultra stabilnya, tapi ini masih tetap stabil menurut gua nih. Gua coba nih, stabil banget dan hasilnya detailnya dapat, tajam, kalian bisa nilai sendiri. Oke, untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel, bisa merekam video di 1080p 30 fps dan 720p 30 fps, belum bisa di 60 fps ya. Ya standar lah untuk kamera depan untuk HP kelas-kelas menengah atau mid range ya, gitu sih untuk kamera depannya. Sedangkan untuk penyimpanan memori internalnya dan RAM-nya ya, tersedia beberapa varian, yaitu ada yang internalnya 128 GB, RAM-nya 6 GB, ada juga yang internalnya 128 GB, RAM-nya 8 GB, dan ada juga yang paling tinggi 256 GB dengan RAM 8 GB. Dan untuk kapasitas baterainya 4300 mAh dengan fast charging 65 watt, sudah support NFC, dan speakernya sih masih mono sih, belum stereo ya. Untuk sistem operasinya menggunakan Android 11, bisa update sampai ke Android 13. Dan Realme GT Master Edition 5G ini menggunakan chipset yang katanya ini chipset kenceng banget, hampir setara dengan chipsetnya flagship. Atau hampir menyenggol-nyenggol chipsetnya flagship sih. Dan cuma HP ini yang pertama memakai chipset ini, yaitu Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G. Tentu sudah ada Giro-nya juga, tapi kalau saya tes ya, main PUBG ya untuk refresh-nya 60 Hz di 60 fps dan di HDR Ultra ya, tapi nggak ada nge-lag-nya gitu, lancar. Apalagi main MLBB lancar juga sih. Ini penilaian gua sendiri ya, tentu beda kondisi HP, beda performa. Main Genshin Impact kalau setting di highest di 60 Hz dapatnya itu kira-kira di 40-an fps, tapi kalau mau suhunya tidak cepat panas ya HP ini, kalian bisa turunin di settingan medium. Apalagi ya cuma scroll sosmed, TikTok, Shopee, Tokopedia nggak ada masalah sih, masih lancar dan masih aman. Dan ini HP masih worth it banget sih untuk kalian beli di tahun 2024 ini.